Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal hudur al-kiram, pada kesempatan siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan ta'liq ala kitab Umdatul Ahkam yang disusun oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebelumnya kami sampaikan hari ini silahkan antum mengajukan pertanyaan. Kita akan melanjutkan bab tasyahud dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa ardah. Naqal al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam fi siyaq ahadithihi fi bab at-tashahhud an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala: Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Abu Bakar pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, allimni du'aan, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa, ad'u bihi fi salati, doa yang bisa saya panjatkan pada saat saya di dalam solat. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, ucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman yang begitu banyak dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berikanlah ampunan untukku karena tidak ada yang bisa mendatangkan ampunan kecuali Engkau. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Al-Ghafur, pemberi ampunan dan Maha Penyayang. Doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim, termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita fahami sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, bahwasanya mahallud du'a, tempatnya untuk kita banyak berdoa adalah di dalam salat. Tempatnya kita banyak berdoa adalah di dalam salat. Dan Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita semuanya untuk memperpanjang sujud, untuk di situ kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kondisi di mana seorang hamba dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah dalam kondisi sujud. Apabila salat sendirian, kemudian doa sujud sudah kita baca karena itu wajib, kita bisa membaca doa-doa yang lain. Karena kondisi sujud adalah kondisi di mana doa seorang hamba layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di akhir salat, setelah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian isti'adzah dari 4 hal yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kita disunnahkan juga untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim.
Doa ini ikhwas sekalian termasuk minal ad'iyah an-nafi'ah, termasuk doa yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Bagaimana tidak, seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita tahu status beliau. Beliau seorang khalifatul rasyid. Beliau termasuk minal mubasysyirina bil jannah, sebagai salah satu khulafa ar-rasyidin. Demikian juga min ahli jannah, min ahli Badr, min ahli Uhud, min ahli Fathi Makkah, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan ketika seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in lam ajidka fa ila man ati?" Kalau seandainya engkau sudah meninggal, siapa yang akan bisa jadikan kami rujukan? Siapa yang bisa kami jadikan rujukan dalam beragama? Qala iti Abu Bakrin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, datangilah atau rujuklah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nabi SAW juga ketika sakit di akhir hayat beliau, sakit-sakitan, yang menjadi imam sebagai pengganti Nabi SAW adalah Abu Bakar. Yang jelas keutamaan seorang Abu Bakar sangat banyak. Sekalipun demikian, bukan berarti beliau tidak butuh dengan ilmu, bahkan masih bertanya kepada Nabi, minta kepada Nabi, alimni du'aan, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa. Maka hadis ini memberikan isyarat kepada kita semuanya, walaupun ilmu seseorang sudah banyak, yang dipelajari sudah banyak dari kitab hadis, ayat Al-Quran, atau fikih, ataupun yang lainnya, tetap saja harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar difahamkan ilmu yang bermanfaat. Sosok Abu Bakar As-Siddiq menjadi suri teladan kita semuanya. Walaupun beliau memiliki keutamaan yang besar dan jaminan surga sudah beliau dapatkan, itu saja masih terus bertanya kepada Nabi, minta kepada Nabi SAW untuk diajari doa yang bermanfaat untuk agamanya, untuk akhiratnya, untuk dunianya. Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, bacalah doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Mendolimi diri sendiri dengan kezaliman yang banyak. Apa itu zalim? Apa itu zulm? Apa itu kezaliman? Az-zulmu fil lughah tajawuzul hadd. Kezaliman secara bahasa berarti melampaui batas. Melampaui batas yang ditetapkan. Ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, yang dimaksud dengan zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihil khas, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya yang khusus. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya khusus. Dia sudah punya tempatnya khusus, tapi diletakkan bukan pada tempatnya. Imma bi ziyadatin, baik itu dengan ada penambahan, sehingga dengan menambah menjadi tidak pada tempatnya, au nuqsanin, atau memang dikurangi sehingga ketika dikurangi sudah bukan lagi pada tempatnya, atau bi'udulin an waqtihi au makanih, atau menggeser tempat ataupun waktunya. Inilah kezaliman. Saya ulangi, yang dimaksud dengan kezaliman yang disebutkan oleh para ulama, definisinya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihil mukhtas, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya yang khusus. Baik itu biziyadatin, baik itu dengan memberikan tambahan, sehingga dengan tambahan ini menggeser dari tempatnya, au nuqsanin, atau mengurangi, sehingga dengan mengurangi ini sudah bukan tempatnya lagi, au udulin an waqtihi au makanih, atau meninggalkan atau menggeser tempat dan waktunya. Ini adalah kezaliman. Kalau kita melihat dari definisi ini, jelas bahwa kezaliman itu sangat banyak, dan para ulama rahimahumullahu taala
menyebutkan bahwa kezaliman secara umum ada 3 macam. Kezaliman secara umum ada berapa macam? 3 macam. Ad-dzulm 'ala Allah, yang pertama menzalimi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang, Allah Azza wa Jalla tidak merasakan efek apapun, tidak akan memberikan pengaruh pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, ini menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Luqman rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan, karena sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua adalah zulmul insan ala nafsih. Seorang menzalimi dirinya sendiri, kezaliman terhadap diri sendiri. Termasuk orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, ini berarti menzalimi diri sendiri. Kenapa disebut dengan menzalimi diri sendiri? Li'annahu yu'arridu nafsahu lil iqab. Karena orang yang berbuat maksiat berarti dia menyiapkan dirinya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat dosa, baik itu dengan lisannya, baik itu dengan matanya, baik itu dengan telinganya, dengan tangannya, dengan hatinya dan lain sebagainya, ini berarti orang tersebut menyiapkan diri sendiri untuk disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berbuat maksiat ini termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah adzulm 'alal ghair, menzalimi yang lain, baik itu menzalimi malaikat, menzalimi sama manusia, menzalimi hewan dan lain sebagainya. Ini sama-sama hukumnya haram. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan adzulmu dzulumat yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu akan menyebabkan kegelapan yang begitu banyak di akhirat. Di saat orang lain mendapatkan cahaya karena wudunya, karena amalnya, sehingga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla melewati sirat, tapi orang yang melakukan kezaliman selalu mendapatkan kegelapan. Tidak ada cahaya yang bisa menuntunnya untuk bisa melewati sirat, jembatan yang melintang di atas neraka Jahannam. Dan banyak sekali wa'id, ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang bahaya kezaliman. Termasuk diantaranya hadis yang sering kami bacakan, man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu min qabli alla yanfa'a dinarun wala dirham. Siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka mintalah maaf, minta untuk dihalalkan, minta untuk dihalalkan. Kalau berkaitan dengan hati, maka minta dimaafkan. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, maka kembalikan hak tersebut. Kemudian kembalikan hak tersebut kepada yang memilikinya, kepada yang memilikinya. Inilah di antara wa'id yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya tidak melakukan, maka nanti di hari kiamat orang yang melakukan kezaliman ini akan mendapatkan kiriman dosa, kiriman maksiat yang dilakukan oleh orang yang dizalimi. Kemudian kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi itu juga akan diberikan kepada yang dizalimi. Jadi ruginya dua, dapat dosa yang dilakukan oleh orang lain, yang kedua pahala kebaikan yang pernah dilakukan saat di dunia hilang, ditransfer ke orang yang dizalimi. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi kebaikan yang dia miliki, baru Allah Subhanahu wa taala akan menyeretnya ke dalam neraka. Yang jelas kezaliman itu sangat berbahaya. Oleh karena itu di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk dijauhkan dari segala kezaliman, dan kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Di dalam doa ini didahului dengan i'tiraf bidzunub, dengan pengakuan terhadap dosa-dosanya. Banyak di antara kita yang sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Kesalahannya banyak, dosanya banyak, dengan lisannya, dengan matanya, dengan hatinya, hasad, ghibah dan lain sebagainya. Belum sering menggunakan milik orang lain tanpa izin. Ini dosa yang sangat banyak. Dan terkadang dosa yang banyak ini kita tidak mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla bangga, Allah Azza wa Jalla bangga kalau ada hamba-hambanya yang minta ampun kepada Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang minta ampun kepada Allah berarti dia mengakui kekurangannya dan mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak minta kepada Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Kemudian juga Nabi SAW menyampaikan, kalau kalian termasuk orang-orang yang tidak minta ampun kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan, membinasakan kalian. Kemudian akan datangkan kaum yang melakukan dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Maka di saat kita minta ampun kepada Allah, di antaranya adab yang harus kita jaga, kita mengakui bahwa kita melakukan dosa. Kita dosanya banyak, maksiatnya banyak, ya. Sebagai bukti kita mengakui akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bagian dari tawassul. Termasuk bagian dari tawassul supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, yaitu al-i'tiraf bidzunub, yaitu mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku sesungguhnya pernah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan ini bukan berarti orang yang mengakui seperti ini bukan berarti dia tidak menzalimi orang lain. Boleh jadi dia menzalimi orang lain. Kalau menzalimi kepada diri sendiri saja dilakukan, apalagi kepada orang lain. Dan dengan seorang mengakui seperti ini, berarti dia mengakui Allah Azza wa Jalla Maha Paripurna. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Kemudian wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau. Di sini juga i'tiraf bi a'la sifatillahi azza wa jalla. Di antaranya adalah mengakui keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Dan kita sudah pernah belajar apa yang dimaksud dengan talabul maghfirah, minta untuk diberikan ampunan. Seperti yang kami sampaikan, al-maghfirah, ampunan itu berasal dari kata mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar adalah ghita'ur ra's, helm penutup kepala, topi yang biasa dipakai oleh prajurit untuk perang. Dan itu biasanya terbuat dari apa? Dari besi. Terbuat dari besi. Helm yang biasa dipakai oleh tentara pada saat perang itu disebut dengan mighfar. Disebut dengan mighfar. Kenapa? Karena fungsinya untuk menutupi. Oleh karena itu saat kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kita sebenarnya minta dua hal. Minta dua hal. Yang pertama, minta at-tajawuzu anhu. Minta supaya kita dimaafkan. Apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan tidak berefek pada siksaan, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita minta ampun kepada Allah, berarti kita minta agar dosa-dosa kita tidak ada efeknya, tidak disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena dosa tersebut. Kemudian yang kedua, saat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita minta untuk tidak diekspos, tidak dibeberkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia. Kita semuanya mengaku bahwasanya saat kita melakukan dosa, ada kalanya melakukan dosa ketika kita sendirian, ya. Saat kita sendirian, nggak ada yang lain yang ada yang tahu, atau yang tahu hanya sedikit, ya.
Ini dosa sir, dosa yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan boleh jadi banyak orang yang tipe ini. Ketika di depan temannya kelihatan alim, kelihatan taat, kelihatan senang ibadah, tapi ketika dia sendiri sukanya melakukan dosa. Ada yang berselancar dunia maya, buka-buka situs-situs yang menunjukkan pornografi dan lain sebagainya. Ini banyak dilakukan oleh orang, na'udzubillah, dan ini termasuk dosa-dosa yang terkadang tidak mau diakui oleh seorang. Orang yang meminta ampun kepada Allah, minta supaya dosa-dosa yang pernah dia lakukan, baik dosa besar, baik dosa kecil yang dilakukan sendirian, yang dilakukan ketika di tempat-tempat ramai, ini semuanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun orang yang diketahui melakukan dosa, apalagi semua orang tahu, di saat di padang mahsyar semua orang, semua hamba dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Kalau semuanya tahu, alangkah malunya, ya. Alangkah malunya. Oh, fulan dulu di dunia yang kelihatannya orangnya amanah, ternyata dia berkhianat. Oh, fulan di dunia kelihatannya dia orang yang taat tapi suka berbuat maksiat. Oh, fulan dulu kelihatannya sangat menjaga, tidak mau mengambil harta orang, ternyata dia ambil harta orang. Semuanya jadi tahu. Ini malu, siksaan yang bisa mengedonkan, merendahkan, menurunkan rasa percaya diri, ya. Ketika seorang malu, luar biasa. Salah satu contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang korupsi, maka nanti di hari akhir pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, orang yang korupsi ini akan membawa barang korupsiannya. Sebanyak apapun yang dia pernah ambil, dia akan bawa pada saat dikumpulkan di padang mahsyar. Istrinya jadi tahu, anaknya jadi tahu, tetangganya jadi tahu, teman yang dulu tidak tahu jadi tahu, Pak Lurah yang dulu tidak tahu jadi tahu. Memalukan. Dan dia mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa menutup-nutupi seperti saat di dunia. Di dunia orang misalnya korupsi, ya bisa dibelikan di tempat yang lain, orang lain tidak tahu. Na'udzubillah. Demikian juga di antara bukti Allah Subhanahu wa taala membeberkan sebagian orang yang melakukan dosa. Misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ar-rajul yas'al hatta yub'ats yaumal qiyamah wa laysa 'ala wajhi illa muzhatu lahmin. Kalau ada orang yang setiap kali atau sering minta-minta sampai dia meninggal masih melakukan perbuatan minta-minta, padahal dia tidak dalam kondisi darurat, artinya dia masih sehat, dia masih mungkin untuk kerja, dia masih mungkin untuk mencari nafkah dengan halal, tapi malas, baginya minta, ya, baik dengan langsung minta, atau banyak orang minta-minta tapi yang elegan, pakai proposal, seakan-akan ini, itu, dan lain sebagainya, ya. Ini termasuk orang yang minta-minta. Kalau sampai meninggal perbuatan orang ini masih seperti itu, apa kata Nabi SAW? Yub'atsu yaumal qiyamah wa laysa 'ala wajhi illa muzhatu lahmin. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya kecuali sedikit. Cuma tengkorak, kepalanya, tidak ada dagingnya kecuali sedikit. Ya. Kalau seandainya ada hari ini di tengah-tengah kita orang yang misalnya wajahnya tengkorak, matanya saja yang kelap-kelip, nggak ada dagingnya, gosong semuanya, dagingnya cuma sedikit, pasti orang jijik, orang meremehkan, orang menuduh macam-macam. Kalau kondisi kita, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak, ya, la qadarallahu ma syaa fa'al, kalau seperti itu sangat hancur hati kita, malunya bukan main. Kenapa Allah Subhanahu wa taala balas demikian? Dulu di dunia mukanya muka tembok, minta-minta ke sana kemari, ketok rumah orang minta, ada orang jalan minta, dia tidak malu di dunia. Ketika dia tidak malu di dunia, mukanya muka tembok, orang bilang,
nanti di akhirat akan diperlakukan hal yang sama. Allah Azza wa Jalla permalukan sekalian, ya. Kalau minta-minta di dunia mungkin yang lihat ya orang yang daerah situ saja, tapi nanti di akhirat seluruh manusia, min awwalihim ila akhirihim, dari zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, jutaan miliaran manusia semua tahu. Yang tidak pernah sezaman itu pun tahu, oh fulan dulu demikian. Ini efek yang luar biasa. Karena dosa, hati orang bisa hancur malu karena diekspos oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Maka saat kita minta ampun kepada Allah, berarti kita minta supaya dosa yang pernah kita lakukan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dibeberkan, tidak diekspos oleh Allah Jalla Jalaluh. Dengan demikian makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyampaikan bahwa nanti di hari kiamat orang yang melakukan dosa itu ada beberapa macam. Yang pertama, orang yang melakukan dosa wataba alaih, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan ampunan. Orang ini tidak disiksa dan tidak dibeberkan kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, sebaliknya, orang tersebut melakukan dosa dan karena dia tidak minta ampun kepada Allah Azza wa Jal, maka diperlakukan oleh Allah kebalikan dari golongan yang pertama, tidak diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang diekspos, dibeberkan sehingga semua orang tahu, belum lagi disiksa. Kesalahannya, dosa yang diekspos, kemudian disiksa. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, ada orang-orang yang tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dosanya diekspos, minimal siksaan secara fisik, ya. Mentalnya didonkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipermalukan, walaupun tidak disiksa fisiknya, tapi dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada orang yang dosa-dosanya tidak diekspos oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dia disiksa. Oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dosa yang pernah dilakukan. Ketika kita minta ampun kepada Allah, faghfirli maghfiratan min indik, wahai Rabbku, berikan aku ampunan darimu, karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau. Walaupun orang semua dikumpulkan, kemudian kita merengek minta kepada orang, kepada raja, kepada presiden, kepada siapapun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, maka tidak akan ada ampunan. Untuk di akhirat, haknya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun kalau orang tidak minta ampun kepada Allah, maka ini sangat berbahaya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksa karena dosa tersebut. Faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi ampunan dan Maha Penyayang. Dengan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu bukti Allah Azza wa Jal masih sayang dengan kita. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, masih memberikan umur kepada kita. Ini bukti sayangnya Allah. Tidak langsung begitu kita berbuat dosa disiksa oleh Allah, tapi Allah beri waktu, Allah beri jeda. Boleh jadi dia bertaubat, sehingga dengan taubat itu Allah mengampuni dosanya. Boleh jadi hamba tersebut minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Boleh jadi hamba tersebut banyak melakukan amal soleh, dengan amal soleh ini akan menghapus dosa-dosa kecilnya, ya. Boleh jadi dia ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, memohon pahala dari Allah Azza wa Jal, maka dengan musibah ini bisa kemudian mengampuni dosa-dosa kecilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmah, sifat sayangnya Allah kepada kita dengan banyak hal. Memberikan ampunan, menerima taubatnya, memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak beramal saleh, atau boleh jadi kita diberi musibah sehingga kita bersabar, dan dengan musibah itulah diantara cara Allah Azza wa Jal memberikan ampunan atau membersihkan dosa-dosa hambanya.
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Faedah yang jelas yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang bagi lil insan an yad'u Allah ta'ala fi akhir salatihi qabla salamih. Hendaknya bagi seorang muslim yang menunaikan salat, apalagi dia salat sendirian, untuk memanfaatkan di akhir salatnya untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Karena kondisi tersebut seperti yang kami sampaikan di awal, itu waktu di mana doa seorang hamba mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, la yastaghni al-alim min al-ilm mahma kan. Seorang alim sampai kapanpun harus merasa butuh dengan ilmu. Seorang alim sampai kapanpun harus merasa butuh dengan ilmu. Seorang Abu Bakar yang sudah ada jaminan masuk surga dan selalu ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi pimpinan kaum muslimin ketika Nabi SAW sedang menjalani tugas yang lain, itu saja masih terus mencari ilmu. Alimni ya wahai Rasulullah, ajari aku, wahai Rasulullah berikan aku ilmu. Ya, itu sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka prinsip seorang muslim di dalam belajar ilmu agama adalah talabul ilmi madal hayat, belajar ilmu agama sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka kita tetap dituntut oleh Allah Azza wa Jal untuk belajar ilmu agama. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, min adabid du'a al-i'tiraf bidh-dhunub. Di antara adab di dalam berdoa adalah dengan tawassul. Tawassul, di antara tawassul adalah i'tiraf bidh-dhunub, yaitu mengakui akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Mengakui akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, ahammiyatul istighfar. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di banyak kesempatan, di banyak kajian sudah pernah kami sampaikan tentang keutamaan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Fawaid dari hadis ini banyak, namun mudah-mudahan yang kami sampaikan cukup. Kemudian kita masuk pada pertanyaan.